Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk semua yang menonton. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanifa Dela dengan NIM 19920-117. Untuk tugas besar teknik komunikasi dan presentasi kali ini, saya memilih lokasi pengamatan di lingkungan sekitar tempat tinggal saya sendiri, yaitu Kelurahan Tebet Timur. Jadi, Kelurahan Tebet Timur itu adalah salah satu kelurahan yang berada dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dengan luas wilayah totalnya itu sebesar kurang lebih 1,38 km kuadrat dan banyak jumlah penduduknya sekitar 21.000 jiwa. Dari pengamatan saya, salah satu permasalahan ruang yang terlihat di Tebet Timur itu adalah terbatasnya ruang terbuka hijau yang tersedia, di mana ruang terbuka hijau sendiri memiliki arti yaitu area atau jalur di dalam kota atau sebuah wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Nah, untuk mengukur berapa sih sebenarnya luas ruang terbuka hijau yang dibutuhkan, itu ada dua cara. Yaitu cara yang pertama berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam UUD nomor 26 tahun 2007, di mana disebutkan luas minimal RTH suatu wilayah itu sebesar 30% dari total wilayah sendiri. Lalu yang kedua menggunakan tetapan ideal yang memang sudah dikeluarkan oleh WHO, yaitu sebesar kurang lebih 9 meter kuadrat per individu atau 25 meter kuadrat per kapita. Nah, dengan tadi juga sudah mengetahui luas wilayah dan jumlah penduduk Tebet Timur, perhitungannya pun dapat dilakukan sehingga didapat luas minimal ruang terbuka hijau yang dibutuhkan, yaitu yang pertama menggunakan luas wilayah sebesar 0,4 km kuadrat, dan yang kedua berdasarkan jumlah penduduk didapat luas minimal sebesar 0,19 km kuadrat. Namun, faktanya di Tebet Timur sendiri berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Pertamanan dan Permakaman DKI Jakarta, di Tebet Timur tuh baru memiliki ruang terbuka hijau hanya sebesar kurang lebih 56.000 meter kuadrat. Dibandingkan dengan hasil perhitungan yang tadi, angka ini sebenarnya masih di bawah standar kan. Nah, salah satu penyebabnya itu dapat terjadi karena banyaknya lahan terbuka yang ada terpaksa dialihfungsikan menjadi bangunan permukiman, karena yang sebanding juga dengan nilai pertumbuhan penduduknya yang memang terus meningkat. Sehingga jika dibandingkan dengan luas total wilayah, dapat lihat dari diagramnya juga, luas ruang terbuka hijau yang ada masih hanya sebesar kurang lebih 4,1% saja dibandingkan luas totalnya. Dan ini juga ada peta visualisasi penggunaan lahan di Tebet Timur untuk RTH-nya sendiri itu yang ditandai dengan warna hijau. Dari fakta-fakta yang ada di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan, yaitu belum terpenuhinya kebutuhan RTH di Kelurahan Tebet Timur. Lalu apabila hal ini dipenuhi, diharapkan RTH dapat berpotensi sebagai penjaga ekosistem dan juga menambah kadar oksigen di Tebet Timur. Selain itu, RTH juga diharapkan dapat menjadi tempat rekreasi dan relaksasi bagi masyarakat, sehingga kesehatan fisik maupun mentalnya juga dapat terjaga. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu, jadi ada dua solusi yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama dengan koridor ruang hijau. Koridor ruang hijau ini sendiri yaitu dengan menanamkan tumbuhan di tempat-tempat seperti pedestrian, sepeda rel kereta, dan lain-lain. Jadi diharapkan juga bisa nyumbang untuk nambahin luas RTH di wilayahnya. Nah, untuk melakukan hal itu bisa juga dilakukan pengawasan untuk fungsi dan kondisinya, karena buktinya saja di Tebet Timur banyak trotoar yang ada bukan ditanami oleh tumbuhan, malah dipakai oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Ada juga yang dipakai untuk parkir, dan ada juga yang memang kondisinya juga udah kurang bagus. Lalu yang terakhir yaitu relokasi bangunan dari jalur hijau. Di Tebet Timur sendiri sebenarnya ada jalur hijau yang udah ditetapkan oleh Pemprov DKI sesuai dengan peta zonasinya. Tapi nyatanya di lokasi ini malah dibawa untuk permukiman penduduk. Nah, alangkah baiknya apabila bangunan ini dapat direlokasi sehingga lahannya juga dapat dialihkan ke fungsi awalnya, yaitu sebagai ruang hijau. Nah, dengan selesainya solusi menandai akhir dari penjelasan saya. Apabila saya terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.